ini adalah tampilan login untuk klien ya, untuk siswa. Di sini ada username, kemudian yang kedua ada password. Username-nya bisa dilihat di kartu peserta, disesuaikan. Kemudian passwordnya lihat. Nah, di sini ada gambar mata ya untuk melihat betul atau tidaknya, sama atau tidaknya dengan kartu peserta. Karena kalau seperti ini kan titik-titik. Oke, kalau sudah yakin, login. Nah, di sini ada konfirmasi data peserta, dicek ada kode NIK, nama peserta, jenis kelamin, kemudian mata ujian. Dan satu lagi poin penting di sini adalah kolom token. Token ini diberikan oleh pihak proktor ya, atau teknisi yang ada di ruangan nanti. Oke, kita coba masukkan. Nah, ini adalah tokennya. Ada 6 digit. Pastikan sama. Kemudian setelah itu kita tekan tombol submit. Ya, di sini ada konfirmasi tes. Nama tesnya apa, kemudian subtesnya bahasa Inggris, kemudian kebetulan ini mapelnya bahasa Inggris. Tanggal tesnya, waktunya adalah 120 menit atau 2 jam. Kalau sudah yakin, kalau sudah yakin, oke, kita tekan tombol mulai. Jangan lupa ya, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba simulasi tes bahasa Inggris. Oke, nah ini adalah halaman pertama atau soal nomor 1 di soal UNBK atau soal UBK ya. Yang pertama adalah soal nomor 1, artinya ini keterangannya soal untuk nomor 1. Di sini ada ukuran font soal, mau kecil, mau besar, sedang, mau lebih besar, kurang besar boleh. Bisa disesuaikan ini ya, hurufnya, ukurannya. Oke, pilih kedua aja. Kemudian di sini ada, nah ini bedanya antara soal bahasa Inggris dengan yang lainnya. Kalau bahasa Inggris ada listening. Seperti ini, ada listening. Ada soal seperti ini. Nah, jika tidak muncul tombol play, tekan tombol F5 atau refresh ya. Kalau tidak muncul seperti ini, kalau muncul berarti ini sudah jalan. Dibaca instruksinya, ini soalnya sambil didengarkan kalau ada headsetnya. Kemudian, nah di sini ada option jawaban dari A sampai E. Nah, untuk memilihnya tinggal tekan tombol A, B, C, D atau E menggunakan mouse. Atau ini mouse dibiarkan saja diam, kita gunakan tombol keyboard A, B, C, D, E, sama saja. Seperti itu, mau yang mana? Di bawah ini soal sebelumnya, jelas. Ini untuk soal sebelumnya jelas. Di sini ada soal berikutnya, jelas. Melangkah 1 langkah. Kalau sebelumnya, soal sebelumnya berarti mundur 1 langkah. Di sini ada tombol ragu, itu nanti kita coba praktekkan untuk apa. Ini biasanya ini dipakai kalau seandainya kita menjawab dan masih ragu. Tuh, kita coba nanti. Kemudian di sini ada sisa waktu. Nah, jangan lupa di sini ada waktu yang berjalan, mundur, hitung mundur. Seperti itu. Sisa waktu, ya. Nah, baik, kita coba sebelum melangkah ke soal nomor 2, kita coba tekan tombol play-nya. Nah, ini diperbesar saja. Listening section. In this section of the test, you will have a chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section with special directions for each part. Part 1. Oke, seperti itu. Bisa di stop. Kalau listening ini masih aktif ya, masih berjalan, itu kita tidak bisa melaju ke soal berikutnya. Questions 1 to 4. Tuh, nggak bisa lihat. Nah, tombolnya tidak aktif karena ini masih berjalan. Part of the test. Nah, tapi kalau ini
Kalau ini sudah di stop atau berhenti, nah ini bisa soal berikutnya. Seperti itu. Kemudian kita coba soal berikutnya. Nah, ini masih listening, karena kalau tidak salah listening ada 15 soal kalau tidak salah. Ini masih listening seperti ini. Tinggal di play saja. Number 2. Ya, seperti itu. Jadi pastikan semuanya berwarna hitam. Oke, nah lain cerita kalau misalkan kita lihat halaman nomor 15 masih listening. 16. Nah, lihat kalau 16 di sini tidak ada tombol listeningnya, berarti sampai nomor 15. Seperti itu. 17 juga sama. Ya, oke. Pastikan dijawab dengan teliti, jangan terburu-buru ya. Oke, kita coba selesaikan dulu soal ini ya. Kita coba selesaikan dulu. Nah, berbeda untuk soal terakhir. Kebetulan di bahasa Inggris ini 50 soal. Ada yang sedikit berbeda. Ya, ada yang sedikit berbeda. Di sini ada tombol selesai, jadi tidak ada tombol berikutnya. Tombol selesai artinya kita sudah selesai mengerjakan soal. Dan kalau dicek di sini sudah terjawab semuanya, tidak ada yang berwarna kuning. Ini biru karena kita sedang berada di nomor 50. Kalau sudah yakin, tekan tombol selesai. Nah, ini ada konfirmasi tes, dicentang dulu. Jangan lupa kemudian selesai. Nah, kalau mau kembali lagi, pilih saja tidak. Nah, kembali lagi ya. Kalau misalkan masih belum yakin. Kalau sudah, centang selesai. Ada centang lagi, selesai. Nah, jangan lupa ini adalah wajib. Semuanya jangan sampai ketinggalan, langsung keluar, tapi log out dulu. Nah, kalau sudah log out seperti ini, tampilan seperti ini, berarti kita sudah selesai mengerjakan ujian berbasis komputer. Ya, mudah-mudahan dengan panduan seperti ini tidak ada lagi siswa-siswi yang mengalami kendala untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau ujian berbasis komputer seperti ini.